Kisah dilanjutkan dengan menampilkan saat Wayne terlihat masih sehat. Seorang pekerja datang padanya dan menunjukkan batu misterius yang ia temukan. Wayne mengenali batu itu, sama seperti yang dia lihat saat masih kecil. Dia memerintahkan seluruh karyawannya membawakan segala sesuatu yang mereka temukan. Dari sinilah obsesi Wayne terhadap lubang kosmik dimulai. Kembali ke masa kini, Joy dan timnya menemukan mayat Trevor di area bukit, lalu mengirimnya ke bagian forensik agar secepatnya dilakukan tindakan otopsi. Joy melanjutkan tugasnya, yaitu berkunjung ke rumah keluarga Abbott untuk meminta keterangan. Amy memberitahu bahwa Red tidak terlihat di rumah pada malam itu ketika Joy beranjak pergi. Perry memberitahunya saat itu Red bersama seorang gadis dan menghabiskan malam di bar. Joy langsung mengirim pesan pada petugas lain untuk menanyai Red yang saat ini sedang berada di pusat kota dan tidak mengetahui tentang penemuan mayat Trevor. Beberapa waktu kemudian, seorang petugas kepolisian menemukan Red dan segera mengajukan pertanyaan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Red mengangkat telepon dari Perry dan mendengarkan penjelasan tentang alibi. Red memberitahu petugas kepolisian bahwa saat itu dia sedang bersama seorang gadis. Maria tiba-tiba muncul dan berbohong. Sesuai janjinya, dia mengatakan bahwa Red bersamanya pada malam itu. Di tempat lain, Sheriff Joy memberitahukan kabar duka ini pada keluarga Wayne. Selanjutnya, Perry menemui Autumn untuk mencari informasi tentang Trevor, namun alih-alih mendapatkan informasi, Autumn malah penasaran dengan kehidupan Perry dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari tahu tentang Rebecca. Setelah beradu argumen dengan Cecilia karena perubahan sikap, Royal pergi ke lokasi penemuan mayat Trevor. Pria itu menemukan batu hitam aneh, ia memecahkannya dan menemukan serpihan mineral yang tak dikenal. Sheriff Joy pergi menemui Maria dan memberitahunya bahwa Trevor sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Maria berusaha melindungi Red dari dugaan pembunuhan. Setelah selesai menginterogasi Maria, sesaat kemudian di kantor polisi, Joy menginterogasi Red dan Perry secara terpisah untuk menjebak dua bersaudara itu agar mengakui kejahatannya. Namun Royal tidak tinggal diam, dia segera mendatangi kantor polisi dengan seorang pengacara. Saat interogasi berlangsung, Sheriff Joy memberitahu beberapa kebohongan yang akhirnya membuat dua saudara itu beradu argumen. Royal mencoba mendamaikan mereka dan mengatakan jika dia memiliki kemampuan memutar waktu, maka akan ia gunakan untuk melindungi mereka. Keesokan paginya, istri Wayne yang bernama Patricia tiba di Wyoming untuk mengadakan upacara pemakaman Trevor. Terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri itu. Patricia ingin membalas perbuatan keluarga Royal dan membuktikan bahwa mereka adalah pembunuh. Wayne tidak ingin gegabah karena lebih baik menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Kembali ke Royal, ia mengunjungi Carl, seorang penilai kekayaan di daerah itu. Royal mencoba menjelaskan mengenai sengketa lahan peternakan dengan keluarga Tillerson, tetapi petugas korup itu menolak mendengarkan apapun dan ia memperingatkan Royal bahwa sidang akan diadakan di akhir bulan. Royal yang kehilangan kesabaran langsung mengancam Carl. Sementara itu, dokter forensik menjelaskan penyebab kematian adalah hantaman keras pada leher dan beberapa luka sayatan logam pada tubuh Trevor. Secara mengejutkan, hasil tes juga mengungkapkan Trevor mati kurang dari 10 jam setelah ditemukan. Saat pemakaman Trevor berlangsung, Patricia dengan sengaja membuka peti mati agar Perry merasa bersalah. Wanita itu yakin bahwa Perry lah yang membunuh anaknya. Selain itu, Carl juga memberitahu Cecilia bahwa ia telah mengganti jadwal sidang sengketa tanah karena ancaman Royal. Billy menyanyikan lagu untuk mengenang saudaranya dan Autumn memuji tindakan itu. Terlihat juga Red kembali mendekati Maria, namun wanita itu menolak. Ia tak ingin lagi berurusan dengan polisi dan terlibat dengan masalah keluarga Royal.
Royal pergi ke bar pribadi milik Wayne. Ia menemui Autumn dan menantangnya bermain kartu. Mereka bertaruh. Royal menginginkan kalung yang dipakai oleh Autumn, sedangkan Autumn sudah pasti menginginkan lahan peternakan keluarga Abbott. Mereka menyetujui kesepakatan tersebut. Royal yang licik sengaja bermain curang hingga akhirnya dialah yang menang dan mendapatkan kalung Autumn. Leontinnya berupa batu hitam yang sama persis dengan apa yang Royal temukan di bukit tempat mayat Trevor ditemukan. Satu hal yang unik adalah saat mereka bermain kartu, seekor bison menyaksikan dari jendela bar. Saat malam hari, Wayne memperlihatkan sebuah batu yang ditemukan seorang karyawan yang mana memiliki mineral hitam di dalamnya. Lalu, Wayne beranjak pergi dan mengunjungi padang rumput bagian barat milik Royal. Dia menabrak pagar pembatas dan akhirnya menemukan lubang hitam kosmik tersebut. Tiba-tiba, Royal datang menyerang Wayne untuk melindungi rahasianya. Setelah terjadi pertarungan sengit, Wayne menyerang Royal dengan batu hitamnya lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Wayne tiba di rumah, ia mengingat kilas balik masa kecilnya, di mana kala itu Wayne melihat lubang hitam kosmik ini dan ada seorang anak laki-laki keluar dengan berlumuran sesuatu yang berwarna hitam. Karena terkejut, Wayne berlari menjauh. Ingatan ini tiba-tiba membuat Wayne mengalami stroke sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Royal tenggelam di dalam lubang hitam dan bertemu dengan wajah seperti Autumn dan Trevor, serta melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun itu semua hanyalah mimpi buruk. Royal terbangun dan ia pun kembali pulang. Keesokan paginya, Cecilia mendengar suara mencurigakan di dalam rumah dan menemukan Autumn yang mengaku sedang mencari kalung miliknya. Tentu saja Cecilia tidak percaya sehingga mengancam Autumn dengan senjata agar wanita itu pergi. Sebelum beranjak pergi, Autumn mengungkapkan bahwa dia curiga pada perubahan sikap Royal dan mengatakan bahwa Royal memiliki sebuah rahasia. Sementara itu ditampilkan Royal pergi menemui ahli geologi atau geolog berdasarkan dari kartu nama yang ditemukannya saat berkunjung ke rumah Wayne. Saat ditemui, geolog tersebut menjelaskan bahwa Wayne menghubunginya 6 minggu yang lalu karena hendak membeli beberapa tanah dan melakukan survei. Royal menunjukkan kalung Autumn pada geolog untuk diperiksa. Lalu Royal melihat dekorasi ruangan kantor itu dan menemukan sebuah foto tenda darurat dengan logo BY9 yang sama persis dilihatnya di masa depan. Royal seketika terkejut dan mengambil kembali kalung itu. Dia pun bergegas pergi. Kemudian ia mencoba menelepon perusahaan pertambangan BY9 tetapi nihil. Tidak ada nomor yang berhasil dihubungi. Adegan lain menampilkan Cecilia yang termenung karena ucapan Autumn. Akibatnya, hampir saja terjadi sebuah kebakaran di dapur. Sambil membuka jendela, ia melihat seekor anak beruang mati di luar rumahnya. Cecilia memutuskan untuk mengubur bangkai hewan itu, namun tiba-tiba ia berubah pikiran dan menyeretnya ke dalam gudang. Di tengah kota, Sheriff Joy menginterogasi seorang staf bar. Laki-laki itu mengkonfirmasi bahwa ia melihat Perry yang bertengkar dengan Trevor di tempat parkir pada malam itu. Sementara Perry bertemu dengan Autumn, mereka sedang membicarakan Rebecca. Autumn berpikir Rebecca jatuh ke dalam lubang kosmik, tapi Perry membantahnya. Yang ia percaya adalah Rebecca sengaja pergi meninggalkannya. Ya, wanita itu selalu ingin pindah ke California, tapi Perry tidak bisa meninggalkan keluarganya yang mengurus peternakan. Mereka sering bertengkar karena hal itu. Di malam kepergiannya, mereka masih beradu argumen yang sama. Setelah itu Rebecca pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
Red bertemu dengan Maria di sebuah bar dan mereka menghabiskan malam di hotel. Sementara itu, Royal sedang berada di gudang memecahkan kalung Autumn. Ia menemukan serpihan mineral hitam yang sama di dalam lubang kosmik. Saat serpihan itu bersentuhan dengan tangannya, ia mendapatkan penglihatan tentang masa depan. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di pangkuan Cecilia dan juga melihat Autumn yang memakai kemeja kuning serta kalung berliontin batu yang baru saja ia pecahkan. Kemudian, penglihatan tersebut lenyap saat serpihan mineral itu menguap. Royal pergi menuju lubang hitam kosmik dan menemukan Autumn berdiri di dekatnya. Pria itu menawarkan tumpangan untuk mengantarkannya kembali ke camp. Tentu saja gadis itu menyetujuinya. Autumn duduk di jok belakang, sedangkan Royal memacu kendaraannya begitu cepat karena merasa takut Autumn melompat dari sepeda motor. Kakinya terluka. Saat terbaring di tanah, dia meminta kalungnya kembali, namun Royal mengatakan kalung itu telah dihancurkan. Autumn merasa kesal dan menjerit histeris. Merasa tidak terima, wanita itu mengancam akan membocorkan tentang sebuah perjalanan waktu dan lubang kosmik misterius yang ada di peternakan Royal. Pernyataan ini membuat Royal marah dan mengancam akan membunuh Autumn jika berani menceritakan hal ini pada keluarganya. Royal pun meninggalkan Autumn, lalu pergi menuju ke tenda untuk membakar tenda tersebut. Sheriff Joy pergi mengunjungi jaksa untuk memberitahu pelaku pembunuh Trevor. Awalnya sang jaksa mendukung karena kuatnya bukti, namun saat Sheriff Joy menyebutkan hasil autopsi yang tidak sesuai dengan rentang jam kematian, sang jaksa meragukan keakuratan tes tersebut, sehingga memerintahkan Joy untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Keesokan harinya, Royal pergi ke gereja. Ini merupakan suatu hal yang aneh karena pria ini tergolong bukan penganut agama yang taat. Tiba-tiba Cecilia teringat akan perkataan Autumn tentang perilaku Royal yang berubah. Cecilia kesulitan menerima beberapa peristiwa aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Imannya pun goyah saat melihat Royal mengambil perjamuan kudus. Wanita itu pun dengan tergesa-gesa meninggalkan gereja. Sementara itu, Autumn mencoba tetap berjalan kembali ke campnya meskipun kakinya terluka. Dia bertemu dengan seekor beruang liar di tengah hutan. Secara mengejutkan, beruang itu mendekati Autumn dan membisikkan sesuatu. Di saat yang bersamaan, Red pergi ke rumah Maria. Namun, wanita ini memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Maria merasa dirinya perlu mencari kehidupan yang lebih bermakna, dan dia tidak yakin Red akan meninggalkan peternakan keluarganya seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Selain itu, Red menolak untuk mengungkap kebenaran tentang kematian Trevor. Akhirnya Maria memilih untuk memprioritaskan keluarganya dan Red pun pergi. Di kediaman keluarga Tillerson, Luke dan Patricia sedang menghubungi pengacara. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa surat wasiat kepemilikan bisnis dan tanah akan diserahkan kepada Billy. Billy dinilai belum mampu untuk mengelola bisnis keluarga ini. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengubah isi surat wasiat selagi Wayne masih hidup. Patricia meninggalkan rumah untuk meyakinkan si pengacara. Sementara itu, di waktu bersamaan, di tempat lain, Carl, si petugas korup, mengalami kecelakaan aneh di jalan raya karena menghindari seekor bison. Kembali ke Autumn, dia bertemu dengan Billy yang sedang berburu rusa di hutan. Wanita itu akhirnya bercerita dan membawa Billy melihat lubang kosmik di lahan pertanian sebelah barat. Sekarang Billy memahami alasan sang ayah yang bersikeras ingin membeli tanah ini. Autumn kemudian kembali ke tendanya dan menemukan bahwa semuanya telah habis terbakar. Dia bergegas pergi ke apotik untuk menebus beberapa obat dan menyewa motel untuk bermalam.
malam. Sesampainya di tempat itu, dia menelpon Billy agar datang mengunjunginya dan dengan sengaja membuat simbol yang mirip dengan lambang keluarga Abbott di dadanya. Kemudian, dia pergi menemui Perry dan memberitahu bahwa Royal berusaha membunuhnya. Tak hanya itu, Autumn juga mengungkap kebenaran tentang kematian Trevor. Perry mencoba mengatasi situasi, namun wanita itu benar-benar di luar kendali. Autumn mengancam akan pergi ke kantor sheriff untuk melaporkan bahwa Royal lah yang membuang mayat Trevor. Namun, karena tak ingin hal itu terjadi, akhirnya Perry harus membuat sebuah keputusan yang sulit. Perry menulis surat pengakuan kejahatan dan ditinggalkannya di kantor Sheriff Joy. Sementara Autumn kembali ke motel dan mendapati Billy sedang berendam di dalam bak mandinya. Wanita itu menjelaskan lubang kosmik itu bukanlah tentang sebuah kematian, melainkan tentang waktu. Kembali ke Perry, ia telah tiba di rumah, lalu memberitahu keluarganya tentang surat pengakuan. Hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya pertengkaran. Red mencoba menyerang Perry karena pengakuan itu membawa mereka ke dalam sebuah masalah, termasuk dirinya dan sang ayah yang membantu menutupi tentang pembunuhan tersebut. Perry mengungkapkan ia terpaksa melakukan hal ini karena mendapat ancaman dari Autumn. Royal marah dan menghajar Perry sehingga terjadi kekacauan yang menyebabkan pecahan kaca melukai dahi Amy. Gadis itu kecewa dan berlari keluar rumah. Tak lama kemudian terdengar suara sirine yang menandakan mobil polisi datang dan ya, sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan berkomentar, bertanya, dan juga merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!